Sebelumnya, Xiaoyan menghadapi kejutan besar saat bertemu dengan orang-orang Mansion Surgawi. Rahasia kelam terkuak. Mansion Surgawi ternyata didirikan oleh dewa jahat, tak terhindarkan. Xiaoyan kini menjadi incaran utama mereka. Kini, Xiaoyan melanjutkan lagi perjalanan berbahaya menuju Surgawi Pembantaian, tempat pelatihan yang penuh aura kuno dan misteri. 9 gerbang kuno berdiri tegak, menantang keberaniannya. Bersama Lei Ji, Xiao Zhenghui, Ding Yue, dan Li Ju, dan Wu Zhen. Di hadapan 9 gerbang kuno yang menjulang, Xiaoyan berdiri terpaku. Gerbang-gerbang itu seperti raksasa yang diam, namun penuh kehidupan tersembunyi, masing-masing memancarkan cahaya samar, menyingkap godaan sekaligus ancaman mematikan. Xiaoyan mengerutkan kening. Tempat ini bukan sekadar ujian, ini adalah neraka yang disamarkan sebagai jalan menuju surga. Tiba-tiba, suara dingin memecah keheningan. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Xiaoyan menoleh cepat. Dari balik bayangan, Lei Bai dan Wu Tianyu muncul. Wajah Lei Bai menyeringai puas, seolah kedatangannya hanyalah permainan kecil yang menyenangkan. Berbeda dengan itu, Wu Tianyu berdiri tegak dengan tatapan menusuk. Aura dinginnya menebar tekanan tak kasat mata. Lei Bai terkekeh. Kau selalu saja mengejar bencana, Xiaoyan. Wu Tianyu menimpali dengan suara berat. Apa kau benar-benar berniat memasuki surga pembunuhan? Xiaoyan menatap lurus. Itu satu-satunya jalan. Wu Tianyu mendengus, lalu menjelaskan dengan nada serius. 9 gerbang ini hanyalah tingkat pertama dari surga pembunuhan. Hanya 1000 jiwa yang diperbolehkan selamat. Tidak ada batasan kekuatan, namun hanya mereka yang berada di bawah tingkat dogat bintang 8 yang boleh masuk. Tatapannya menusuk, seolah hendak menggali keraguan tersembunyi dari wajah Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya mengangguk tenang. Ia lalu berbalik ke arah kelompoknya, Lei Yi, Jiansu, dan Wu Zhen. Apa rencana kalian? Tanyanya, suaranya mantap namun penuh perhatian. Wu Zhen menelan ludah, tubuhnya sedikit bergetar. Aku akan mematuhi semua perintahmu. Xiaoyan tersenyum tipis. Kalau begitu, tujuan kita jelas, gerbang surga ketiga. Sosok abadi di dalamnya adalah keberuntungan terbesar yang bisa kita raih. Namun, Jiansu melangkah mundur. Cahaya matanya tajam, penuh keteguhan. Tidak, aku akan menuju gerbang surga ke-6. Di sana ada peninggalan sekte pedang kuno. Itu jalanku, dan aku selalu berjalan sendiri. Suara Jiansu dingin, penuh keteguhan yang tak memberi ruang untuk perdebatan. Xiaoyan terdiam sejenak, lalu mengangguk pasrah. Kalau itu keputusanmu, aku tak bisa menahan. Saat itu, Lei Bai mendekat, wajahnya setengah serius. Ia mengulurkan selip giok bercahaya pucat kepada Xiaoyan. Kami akan meninggalkan tempat ini. Jika kau berhasil keluar dari surga pembunuhan, carilah kami. Wu Tianyu menatap tajam, seolah hendak menembus tekad Xiaoyan. Gerbang surga ketiga bukan tempat main-main. Satu langkah salah, kau tak akan pernah keluar lagi. Namun Xiaoyan tetap bergeming, matanya berkilat dengan cahaya tekad. Aku sudah memilih jalanku. Wu Tianyu hanya bisa menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah prasasti batu raksasa di atas gerbang, tempat nama-nama pemenang akan terukir abadi. Aku hanya berharap, ketika saatnya tiba, nama teratas di sana adalah namamu, Xiaoyan. Suaranya bercampur antara harapan dan kekhawatiran yang dalam. Xiaoyan menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Tenang saja, aku tidak pernah datang untuk menjadi bayangan. Api tekad menyala di matanya, menyambut perjalanan ke neraka yang siap menelannya. Loh. Jiansu tersenyum tipis, sorot matanya menyimpan tekad yang membara. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk masuk. Ingat semua rencana dan strategi yang telah kita susun. Jangan gegabah, dan selalu waspada. Suasana terasa semakin tegang. Masing-masing anggota kelompok saling bertukar pandang, menyadari bahaya yang menanti di depan. Semua pihak saling menggenggam tangan erat, menyampaikan perpisahan tanpa kata. Ada kehangatan, harapan, dan sedikit kecemasan dalam setiap genggaman. Akhirnya, dengan berat hati, mereka berpisah jalan. Xiaoyan menoleh ke arah Ding Yue dan Xiao Zhenghui, memberikan senyum tulus. Ding Yue, Xiao Zhenghui, kami percayakan penjagaan di luar ini pada kalian. Tetaplah waspada dan tunggu kami kembali. Ding Yue mengangguk mantap, sorot matanya penuh keyakinan. Baiklah, Xiaoyan, kami akan menjaga tempat ini. Berhati-hatilah di dalam. Xiao Zhenghui menambahkan dengan nada serius. Jangan khawatirkan kami, fokuslah pada misi kalian. Semoga berhasil. Xiaoyan mengangguk, merasa terharu dengan dukungan yang diberikan. Terima kasih, kami pasti akan kembali. Setelah pengarahan singkat itu, Xiaoyan segera memimpin kelompoknya menuju gerbang ketiga. Langkah mereka mantap, namun hati mereka berdebar-debar. Sementara itu, Jiansu dengan langkah tegap menuju gerbang ke-6. Ekspresinya serius, menunjukkan tanggung jawab besar yang dipikulnya. Satu persatu,
Mereka menghilang di balik gerbang misterius itu, ditelan oleh kegelapan dan tantangan yang menanti. Hanya keheningan yang tersisa, menyelimuti tempat itu dengan aura misteri. Begitu kaki Xiaoyan menginjak gerbang, kepalanya berdenyut, pandangannya berputar. Ia mencengkeram pelipisnya, berusaha menstabilkan diri. Ketika kesadarannya kembali penuh, ia mendapati dirinya dan kedua rekannya terjun bebas dari langit yang kelam. Sialan, umpat Xiaoyan, menyadari mereka berada di atas area pegunungan yang ditutupi hutan lebat. Tempat ini memiliki larangan terbang total, kita harus mendarat dengan selamat. Dengan sigap, mereka mengatur posisi tubuh, berusaha mengurangi dampak pendaratan. Ketiganya menghantam tanah dengan keras, bergulingan untuk meredam benturan. Tempat apa ini? Keluh salah satu rekannya, berusaha bangkit berdiri. Xiaoyan mengamati sekeliling dengan waspada. Hutan ini begitu lebat, visibilitas sangat rendah. Kekuatan spiritual mereka juga terasa tertekan, seolah ada energi yang menghalangi. Ada sesuatu yang tidak beres. Gumam Xiaoyan, merasakan firasat buruk. Kita harus menyembunyikan aura kita sekarang juga. Namun, instruksi itu terlambat. Sebelum mereka sempat bereaksi, tiga sosok berkelebat dari balik pepohonan, mendekat dengan cepat. Xiaoyan menyipitkan mata, aura bahaya terpancar dari tubuhnya. Ada 3 orang yang datang ke arah kita, bersiaplah untuk bertarung. Kedua rekannya mengangguk, memasang kuda-kuda siap menyerang. Dalam beberapa tarikan napas, ketiga sosok itu tiba. Pemimpin mereka, seorang pria berbadan kekar dengan bekas luka di wajah, menyeringai sinis. Serahkan tablet spiritual kalian, dan kami akan mengampuni hidupmu, gertaknya dengan suara berat. Xiaoyan merasa tidak senang. Tidak ada aturan seperti ini yang diperkenalkan sebelumnya. Ia menduga, setiap peserta ujian diberikan tablet spiritual khusus. Ia mengeluarkan tabletnya, berwarna putih pucat dan tampak biasa saja. Mata Xiaoyan menggelap, ia merasakan bahaya yang mengintai. Jangan biarkan mereka lolos, lakukan yang terbaik, serunya, memberikan perintah. Kalian bocah ingusan, apa kalian bosan hidup, berani melawan penjual magnum sejati, ejek Xiaoyan, meremehkan lawan. Pertarungan pun tak terhindarkan, ketiga penyerang itu menyerbu dengan brutal. Namun Xiaoyan dan rekannya tidak gentar. Dengan gerakan cepat dan serangan mematikan, mereka melumpuhkan lawan satu persatu. Teriakan kesakitan bergema di kedalaman hutan. Dalam waktu singkat, 3 sosok yang mencegat Xiaoyan terkapar tak berdaya. 3 kartu spiritual melayang ke tangan Xiaoyan. Ia membandingkan kartu hijau milik lawannya dengan kartu putih miliknya. Kenapa kartu mereka hijau, sementara kartuku putih? Gumam Xiaoyan, mengerutkan kening bingung. Ia menyadari, ia kekurangan informasi penting. Xiaoyan menatap tajam ketiga orang yang telah dikalahkannya. Aku bisa menggeledah jiwa kalian, atau kalian ingin menjelaskannya sendiri, ancamnya dengan nada dingin. Ketiganya gemetar ketakutan. Mereka bersujud, memohon ampunan. Akhirnya, mereka menjelaskan bahwa di tingkat pertama surga pembunuhan, seseorang harus memiliki kartu roh ungu dan mendapatkan kunci roh untuk maju ke tingkat berikutnya. Kartu roh ungu, kunci roh. Xiaoyan semakin bingung. Bagaimana kami bisa mendapatkan kartu roh ungu itu? Senyum pahit terukir di wajah ketiga sosok itu saat mereka mulai membeberkan kenyataan pahit. 10 token roh putih, hanya akan menjadi 1 token roh hijau. 50 token hijau, baru bisa menjadi 1 token biru. Dan 100 token biru, barulah bisa diringkas menjadi 1 token ungu. Pemimpin kelompok itu menjelaskan, nadanya getir. Mata Xiaoyan membelalak. Jadi, kita memang ditakdirkan untuk saling memangsa demi sebuah kartu roh, desisnya, menyadari implikasi kejam dari aturan ini. Lalu, di mana kita bisa menemukan kunci spiritual itu? Tanya Xiaoyan, mendesak. 1000 kunci spiritual tersebar di seluruh penjuru. Lokasinya, tak seorang pun tahu pasti, jawab pemimpin kelompok, bahunya merosot. Xiaoyan mengangguk pelan, pikirannya berputar. Jadi, kunci roh itu bisa direbut paksa, pertarungan ini akan jauh lebih brutal dari yang kubayangkan. Seolah mendengar gumaman Xiaoyan, pemimpin kelompok itu kembali bersuara, mencoba menawarkan secercah harapan di tengah keputusasaan. Bukan hanya itu, di lantai pertama ini, bersemayam roh-roh iblis yang sangat kuat. Jika seseorang berhasil mengalahkan mereka, kartu roh bisa menjadi milik mereka. Dengan nada memohon, pemimpin kelompok itu mengajukan tawaran. Jika Tuan berkenan, kami bersedia bekerja sama. Kami tahu di mana binatang roh iblis itu berada. Dengan kekuatan Tuan, ini seharusnya bukan masalah. Kami tidak meminta kartu roh Anda. Yang kami inginkan hanyalah tablet spiritual kami kembali. Xiaoyan menatap mereka dengan dingin, tanpa ekspresi. Seberapa kuat binatang iblis roh itu? Tanyanya, menyelidik. Kami tidak tahu pasti, tapi kami pernah mencoba menghadapinya. Kekuatannya setidaknya setara dengan dogat bintang 6, jawab pemimpin kelompok, suaranya bergetar. Berapa banyak kartu roh yang bisa didapatkan setelah mengalahkan monster itu? Tanya Xiaoyan lagi, matanya menyipit. Pria itu menggelengkan kepalanya, tampak putus asa. Kami juga tidak tahu, tapi pasti akan banyak orang yang datang berebut. Tuan, pasti akan mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Xiaoyan menghela napas panjang. Dengan gerakan cepat, ia melambaikan tangannya dan menyimpan tablet giok milik mereka.
Setelah aku menemukan roh iblis itu, barulah aku akan mengembalikan tablet kalian. Jika kalian berani mengkhianati, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun, ucapnya dingin, penuh ancaman. Ketiga sosok itu buru-buru menangkupkan kedua tangan di depan dada, membungkuk dalam-dalam. Kami tidak akan pernah berani menipu Tuan, seru mereka serempak, ketakutan terpancar jelas di wajah mereka. Menuju lembah maut, pemimpin itu kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan, memperkenalkan diri, saya Zheng Qing, pemimpin tim ini. Monster itu berada di lembah tidak jauh dari sini. Xiaoyan mengangguk tegas, kita tidak punya waktu untuk berlama-lama, kita harus segera bergerak. Zheng Qing mengangguk patuh dan memimpin kelompok Xiaoyan menuju lembah yang ditakdirkan itu. Sambil berjalan, Zheng Qing menjelaskan situasi di lembah itu. Di lembah itu, bersemayam banyak binatang api perak. Xiaoyan mengangguk tipis. Nada suara Zheng Qing meyakinkannya bahwa mereka tidak berbohong. Namun, Xiaoyan lebih mencemaskan sosok-sosok yang bersembunyi dalam kegelapan daripada monster-monster yang akan mereka hadapi. Akhirnya, di kejauhan, tampaklah sebuah lembah kecil. Zheng Qing memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Mereka harus menyelinap masuk dan melenyapkan monster-monster itu terlebih dahulu. Begitu memasuki lembah, mata Xiaoyan berbinar. Di sana, berdiri sebuah pohon kuno, pohon spiritual yang memancarkan cahaya terang. Di dahannya, tergantung buah rohani yang langka, pemandangan yang memanjakan mata. Di bawah pohon spiritual itu, berdirilah monster yang seluruh tubuhnya tertutup armor perak, binatang api perak yang disebutkan Zheng Qing. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, memancarkan aura kuat yang bahkan bisa dirasakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan menoleh ke arah Lei Ji. Ayo kita hancurkan monster itu, ucapnya, penuh keyakinan. Pertempuran dimulai. Keheningan lembah tiba-tiba pecah oleh suara gemuruh pertempuran. Wu Zhen, yang menyadari bahwa masa depannya bergantung pada tindakannya, segera bergegas membantu Lei Ji melenyapkan monster-monster yang lebih kecil. Kelompok Zheng Qing, yang terkejut dengan serangan mendadak Xiaoyan, akhirnya ikut bergabung dalam pertempuran, meskipun dengan sedikit keraguan. Monster api perak mengeluarkan raungan dahsyat, menyadari keberadaan Xiaoyan, tubuhnya yang besar bersiap untuk bertempur. Tanpa ragu, Xiaoyan melesatkan tinju penuh kekuatan ke arah monster itu, ledakan dahsyat mengguncang lembah. Dari kejauhan, Zheng Qing menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak. Ia tidak menyangka Xiaoyan akan menggunakan kekuatan fisik secara langsung. Xiaoyan mengerahkan kekuatan api yang bercampur dengan lautan guntur seluas 90 meter. Di bawah kekuatan penghancur mutlak itu, monster itu hancur berkeping-keping. Zheng Qing sekali lagi terpana oleh kekuatan Xiaoyan, kekuatan mengerikan macam apa yang mampu menghancurkan zira monster sekuat itu dalam sekejap. Suara pertempuran yang dahsyat itu bergema hingga ke pelosok, menarik perhatian sosok-sosok yang bersembunyi di balik kegelapan hutan. Sepertinya ada binatang roh iblis di sana, dan sepertinya sedang terjadi pertarungan. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, gumam salah satu sosok. Beberapa siluet segera melesat meninggalkan hutan, menuju sumber auman. Ancaman yang mengintai melihat Xiaoyan mengumpulkan token. Zheng Qing segera mendekat, berbisik dengan nada mendesak, Tuan, setelah menghancurkan dan mendapatkan kartu roh, sebaiknya Tuan segera pergi dari sini. Membunuh roh iblis ini akan mengeluarkan kabut jiwa. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan Benar saja, tak lama berselang, beberapa aura kuat yang tak biasa mulai muncul dari kejauhan. Kedatangan alam Dongseng, beberapa sosok perlahan muncul dari balik kegelapan, melayang di langit dengan mata memancarkan cahaya merah yang mengancam. Pemimpin mereka, seorang pria kekar dengan pedang raksasa di punggungnya, berbicara dengan suara dalam yang menggetarkan lembah, apakah kau ingin bunuh diri, atau menyerahkan tablet roh itu kepadaku, patuhi permintaanku, dan alam Dongseng akan memberimu kehidupan yang layak. Mendengar nama alam Dongseng, Zheng Qing terkesiap, wajahnya seketika pucat pasi dipenuhi ketakutan. Sosok pria kekar itu semakin mendekat, Zheng Qing buru-buru berbisik pada Xiaoyan, suaranya nyaris tak terdengar, itu adalah si raksasa dari alam Dongseng, Juji. Kekuatannya telah mencapai tahap menengah dogat bintang 6. Dengan 8 juta origin ki di lautan bintangnya, dia dikenal sangat kejam. Zheng Qing menjelaskan bahwa di pinggiran ini, semakin dekat ke pusat, peluang semakin besar dan orang-orang kuat pun semakin banyak. Dogat bintang 6 tahap menengah sudah dianggap yang terbaik di sini, membuat Juji sangat berani. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan hanya menyipitkan matanya, tanpa sedikit pun rasa gentar. Juji berjalan mendekati Xiaoyan yang masih terlihat tenang. Dia bisa merasakan fondasi Xiaoyan, namun pandangannya kemudian tertuju pada Lei Ji dan Wu Zhen yang baru saja menyelesaikan pertarungan mereka. Begitu matanya menatap Lei Ji, pupilnya tiba-tiba menyempit. Dia bisa merasakan aura wanita itu yang jauh lebih kuat darinya, berada di tahap akhir dogat bintang 6. Lei Ji balas menatapnya, tatapannya setajam pedang. Apakah kalian berniat merampok sesuatu? Tanyanya, suaranya dingin. Xiaoyan menambahkan dengan santai, senyum tipis tersungging di bibirnya. Sepertinya mereka menginginkan nyawa kita. Haruskah kita berikan? Apa saranmu, Lei Ji? Mendengar itu,
Juji yang masih merasa dominan meski tahu Lei Ji lebih kuat, akhirnya berkata, bagaimana jika kita sama-sama mundur selangkah? Setengah tablet spiritual ini, dan anggap saja masalah ini selesai. Xiaoyan menoleh kepada Lei Ji, haruskah kita berbagi? Lei Ji tidak menjawab, alih-alih, dengan gerakan halus, dia mengangkat tangannya, tanpa memberi waktu bagi Juji untuk bereaksi. Lei Ji melepaskan teknik jari penghancur guntur, sinar cahaya menyilaukan melesat dari jarinya. Mata Juji menyempit. Dia tak bisa mengelak, hanya bisa menghalau serangan itu dengan memblokir menggunakan origin ki-nya. Boom, benturan keras terjadi, tubuh Juji terlempar mundur dan menghunjam ke dinding gunung, menciptakan lubang yang dalam. Zheng Qing dan yang lain terkejut, para pendatang baru yang tadi berbicara sombong kini justru tempe. Dengan amarah membara, Juji melesat keluar dari lubang, pedang besar terhunus, menyerang Lei Ji dengan brutal. Lei Ji hanya mengangkat kepalanya sedikit, matanya yang indah menyipit, memancarkan aura berbahaya. Namun, sebelum serangan itu mencapai sasarannya, sesosok tubuh telah berdiri kokoh di samping Lei Ji. Xiaoyan menghantamkan pedang berat misteriusnya ke arah pedang raksasa Juji dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Boom, kedua pedang bertabrakan dengan dahsyat, mengguncang seluruh lembah hingga bergetar. Mata Juji menyempit lagi. Kali ini karena keterkejutan, dia terkejut bukan main karena yang menghadangnya bukanlah Lei Ji yang menakutkan, melainkan pria yang sebelumnya tidak dia khawatirkan sama sekali, seorang dogat bintang 5 yang remeh. Xiaoyan mendengus dingin. Meremehkan lawannya, Juji mengerahkan 8 juta origin ki-nya, mencoba menekan Xiaoyan dengan kekuatannya yang besar. Namun, sudut mulut Xiaoyan justru melengkung membentuk senyuman misterius. Auranya melonjak secara eksponensial, fondasi origin ki-nya menyebar dengan dahsyat, 20 juta bintang memenuhi lautan bintangnya. Apa, ini, dogat bintang 7, gumam Juji dengan nada tak percaya, mentalnya runtuh seketika. Dia terlempar mundur oleh ledakan energi yang mengerikan itu. Setelah berhasil menstabilkan diri, ketakutan yang murni terpancar dari matanya yang membelalak. Mundur, cepat mundur, teriaknya panik pada anak buahnya, menyadari kesalahan fatal yang telah mereka lakukan. Tapi sudah terlambat, Xiaoyan sudah berdiri tepat di belakang mereka, menghalangi jalan keluar mereka. Pedangnya terhunus dan terletak santai di bahunya, suaranya dingin dan mengancam, kalian datang untuk mengambil sesuatu dariku. Maka, tinggalkan semua token kalian di sini, atau tinggalkan nyawa kalian. Juji berkeringat dingin, menyadari bahwa dia telah meremehkan lawan diri. Juji yang ketakutan akhirnya menyerahkan semua kartu spiritual yang dimilikinya. Setelah diperiksa dengan teliti, Xiaoyan mengumpulkan total 13 token hijau dari Juji dan anak buahnya, ditambah beberapa token lainnya yang lebih rendah. Total panen mereka kini mencapai 23 kartu spiritual yang berharga. Xiaoyan akhirnya menghela napas lega dan tersenyum tipis, puas dengan hasilnya. Guncang kelompok Xiaoyan melanjutkan perjalanan mereka, melintasi gurun luas yang membentang tanpa akhir. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat di bawah kaki mereka. Suara gemuruh dahsyat datang dari kejauhan, menimbulkan awan pasir dan debu yang membumbung tinggi ke langit. Sepertinya ada keberuntungan besar yang baru saja muncul, gumam Lei Ji, merasakan aura yang tak biasa. Xiaoyan menyipitkan mata, merasakan bahaya yang mengintai. Kukhawatirkan akan ada banyak orang yang tertarik, dan pertempuran tak terhindarkan. Ayo kita dekati, tapi tetap waspada, katanya, memperingatkan kelompoknya. Xiaoyan dan Lei Ji saling bertukar pandang, lalu mengangguk kompak. Tanpa ragu, mereka segera bergegas menuju sumber gemuruh tersebut, berharap bisa mendapatkan keuntungan dari situasi yang akan datang. Istana yang jatuh dari langit semakin mendekat, mereka melihat ratusan sosok dengan aura kuat berkumpul di sekitar sebuah pemandangan yang luar biasa. Di tengah gurun yang luas, berdiri sebuah istana raksasa yang megah, yang tampaknya baru saja jatuh dari langit, menghancurkan tanah di bawahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Apakah istana ini benar-benar jatuh dari langit? Tanya Xiaoyan dengan nada ngeri, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lei Ji mengangguk, matanya meneliti sekeliling. Seluruh ruang ini sepertinya dikendalikan oleh seseorang yang sangat kuat. Seharusnya ada ciptaan hebat yang tersembunyi di dalam istana itu. Jelasnya, menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang berbahaya. Tanpa membuang waktu, mereka pun bergegas mendekat ke istana misterius itu. Di sekeliling istana, banyak pertempuran kecil terjadi antar tim yang saling merampok dan mencoba menguasai wilayah. Xiaoyan melihat kelompok Juji, yang kini telah bergabung dengan kelompok lain yang lebih besar. Juji membisikkan sesuatu pada pemimpin mereka, seorang wanita yang tampak kuat, sambil melirik ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh dendam. Wanita pemimpin itu, yang bernama Guo, memandang sinis pada kelompok Xiaoyan, meremehkan kekuatan mereka. Hanya 2 dogat bintang 7 dan 1 dogat bintang 6. Sampah macam apa yang bisa dirampok oleh orang-orang ini, ejeknya, merendahkan. Juji buru-buru membela diri, mencoba meyakinkan Guo tentang bahaya yang mungkin datang dari Xiaoyan. Jangan remehkan dia, Nona Guo, kekuatannya tersembunyi. Setidaknya setara dengan dogat bintang 7, dia sangat berbahaya, katanya, memperingatkan. Guo memandang Xiaoyan sejenak, menilai kekuatannya, lalu kembali fokus pada istana yang megah. Kita bicarakan nanti. Istana ini adalah poin kunci.
siapapun yang menguasai istana ini akan mendapatkan segalanya, katanya, dengan nada penuh ambisi. Tanpa ragu, mereka pun melesat ke depan istana, bergabung dalam perebutan kekuasaan yang semakin memanas. Perebutan gerbang istana mereka tiba di depan gerbang istana besar yang terkunci rapat. Sebelum sempat bertindak, sekelompok lain tiba, menghalangi jalan mereka. Pemimpin kelompok itu, seorang pria bernama Kingxi, menyapa Guo dengan nada mengejek yang kentara. Alam Dongseng dan alam Tianhe memang sangat cocok untuk saling menjilat, tapi aku punya urusan yang lebih penting untuk diurus. Aku biarkan kalian memiliki waktu tambahan untuk bersenang-senang, kata Kingxi, meremehkan. Guo menggertakkan gigi karena marah, tapi menahan diri untuk tidak menyerang. Bertarung sekarang hanya akan menguntungkan kelompok lain yang mengintai di sekitar. Bersamaan dengan itu, kelompok Xiaoyan tiba di depan gerbang istana. Xiaoyan tersenyum ramah dan melambai pada Juji seolah mereka adalah teman lama, membuat Juji merasa sangat tidak nyaman. Guo hanya memandang dingin pada kelompok Xiaoyan, hanya merasakan ancaman yang nyata dari Lei Ji yang misterius. Merasa tidak punya pilihan lain, Guo akhirnya berteriak pada semua orang yang hadir. Keluarkan semua kekuatan kalian dan hancurkan gerbang terkutuk ini, jangan biarkan siapapun mendahului kita. Kingxi juga memerintah anak buahnya untuk menyerang segel yang melindungi gerbang istana. Banyak orang lain ikut serta dalam serangan itu, berharap bisa mendapatkan bagian dari harta karun di dalam istana. Segel itu bergetar hebat di bawah serangan gabungan, tapi tak kunjung runtuh, membuat semua orang frustrasi. Melihat situasi yang buntu ini, Xiaoyan menghela napas dalam. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan maju selangkah, lalu menghantamkan tinjunya ke arah segel dengan kekuatan penuh. Boom! Ledakan menggelegar memekakkan telinga, mengguncang seluruh istana. Entah karena segel itu sudah melemah akibat serangan sebelumnya, atau karena pukulan Xiaoyan yang terlalu keras, segel istana itu akhirnya meledak dan hancur berkeping-keping, membuka jalan menuju harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Petualangan di dalam istana begitu segel terbuka, Xiaoyan langsung melesat masuk ke dalam istana, mengabaikan semua orang yang terpana di belakangnya. Wajah Kingxi menjadi gelap karena marah. Sial, si sampah itu berhasil mendahului kita. Dia dan kelompoknya segera menyusul masuk ke dalam istana, bertekad untuk merebut kembali keunggulan mereka. Di dalam, istana itu tampak seperti labirin raksasa yang penuh dengan lorong-lorong dan ruangan-ruangan yang misterius. Xiaoyan dan kelompoknya segera berpencar, mencari ruangan-ruangan kuno yang mungkin menyimpan harta karun yang berharga. Sampai akhirnya, mereka tiba di suatu tempat yang tampak berbeda dari yang lain. Wu Zhen menemukan sebuah kotak aneh yang tersembunyi di balik tumpukan reruntuhan. Dengan hati-hati, dia membukanya. Mata Xiaoyan melotot karena terkejut. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah benda yang memancarkan aura yang tak biasa. Mungkinkah ini, kunci spiritual yang legendaris itu? Tanyanya dengan nada tak percaya. Xiaoyan menepuk punggung Wu Zhen dengan gembira. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak padamu hari ini, kau jauh lebih beruntung dariku. Aku akan mengandalkanmu untuk menemukan lebih banyak harta karun, katanya, memuji Wu Zhen. Hati Wu Zhen bergetar karena terharu. Selama ini, dia merasa seperti orang buangan yang tidak berguna bagi kelompoknya. Tapi kini, dia merasa berguna dan dihargai. Semangatnya membara kembali. Kita tidak boleh membuang waktu. Kita harus buru-buru dan mencari harta karun lainnya sebelum orang lain menemukan semuanya, kata Xiaoyan. Semangatnya kembali membara. Semua orang mengangguk kompak, setuju dengan Xiaoyan. Mereka segera bergegas menuju petualangan berikutnya di dalam istana misterius itu, berharap bisa menemukan lebih banyak harta karun dan kejayaan. Kelompok Xiaoyan menyusuri lorong yang mencekam, aura monster yang kuat keluar di setiap sudut. Xiaoyan, dengan insting tajamnya, memperingatkan Lei Ji dan Wu Zhen untuk meningkatkan kewaspadaan. Firasatnya mengatakan, monster roh iblis yang jauh lebih dahsyat bersembunyi di kegelapan lorong ini. Perjalanan mereka tak mudah, monster cacing yang tangguh menghadang. Namun dengan kekuatan origin Qi yang dahsyat, mereka melibas setiap rintangan dengan gemuruh. 100 tablet roh biru dan 50 tablet roh hijau telah mereka kumpulkan, jumlah yang fantastis bagi kebanyakan orang, namun bagi Xiaoyan, itu masih jauh dari cukup. Akhirnya, lorong itu bermuara pada sebuah ruang luas yang misterius. Sepertinya, ini intinya, gumam Xiaoyan, matanya menyelidik setiap jengkal ruangan. Lei Ji mengangguk setuju, pandangannya terangkat ke atas, di sana, melayang gugusan cahaya hitam yang memancarkan aura kelam. Mata Xiaoyan langsung terpaku, ia menyipitkan mata, merasakan kekuatan aneh yang terpancar dari cahaya itu. Apakah itu, roh pembunuhan? Tanyanya, lirih. Belum sempat Xiaoyan mendekat, suara gemuruh menggema dan angin kencang menerjang dari kejauhan. Tim yang dipimpin Guo dari alam Dongsheng tiba dengan langkah tergesa. Guo menatap Xiaoyan, keterkejutan terpancar di matanya, namun, pandangannya segera beralih pada gugusan cahaya hitam yang melayang di udara. Roh pembunuhan, gumamnya dalam hati. Jika ia berhasil menelannya, kekuatannya akan melonjak drastis. Benda suci ini adalah salah satu harta karun teragung di surga pembunuhan. Melihat Xiaoyan tampak kebingungan, Guo berasumsi bahwa pemuda itu tidak menyadari nilai benda tersebut. Tanpa ragu, ia bergerak cepat menuju roh pembunuhan, berniat merebutnya.
Xiao Yan menyipitkan mata. Walaupun ia tak tahu fungsi pasti benda itu, tindakan Guo yang tergesa-gesa menunjukkan bahwa benda itu sangat berharga. Ia tak boleh membiarkan Guo merebutnya. Xiao Yan dan Lei Ji bertukar pandang. Dalam sepersekian detik, mereka berdua melesat maju, mengejar gugusan cahaya hitam. Guo menggertakkan gigi, amarah membara di dadanya. Bocah tengik, cari mati, teriaknya. Origin Ki yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Ia mengubah arah serangannya, melesatkan tinju yang mematikan ke arah Xiao Yan, berniat menghabisi pemuda itu dalam sekali serang. Tiba-tiba, aura yang tak kalah kuat meletus dari samping Xiao Yan. Serahkan orang ini padaku, kau rebut gugusan cahaya itu, seru Lei Ji dengan suara bergemuruh. Sosoknya melesat, menghadang Guo. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Guo dan Lei Ji terjerat dalam pertarungan yang mendebarkan. Kekuatan mereka beradu dalam ledakan energi yang memekakkan telinga. Xiao Yan memanfaatkan kekacauan itu sebaik mungkin. Tanpa basa-basi, ia segera melesat menuju gugusan cahaya hitam yang menjadi incaran semua orang. Menyadari Xiao Yan bergerak cepat, Guo menyipitkan mata dan berniat mengejarnya. Namun, sosok Lei Ji dengan sigap menghalangi jalannya. Jangan coba-coba, lawanmu adalah aku, perintah Lei Ji dengan suara bergemuruh. Guntur menderu-deru, siap menghantam kepala Guo. Lei Ji mengangkat tangan, melancarkan teknik jari penghancur guntur yang mematikan. Dalam jarak sedekat itu, Guo tak punya waktu untuk menghindar. Ia memaksakan diri, Origin Ki-nya melonjak untuk melindungi diri. Namun petir Lei Ji berhasil menembus pertahanannya. Petir itu menyambar Guo, membuatnya terlempar mundur dengan keras. Separuh kulit kepalanya terkikis, satu telinganya hilang, dan tubuhnya penuh luka bakar. Luka-luka itu dengan cepat pulih berkat kekuatan Origin Ki-nya. Namun tatapan Guo menjadi semakin tajam dan penuh amarah. Karena kalian berani memprovokasi alam Dongsheng, aku bersumpah akan mempersulit kalian untuk bertahan hidup di tempat ini, ancamnya dengan suara bergetar. Lei Ji tersenyum mengejek, jangan terlalu percaya diri, belum tentu kau bisa keluar dari sini hidup-hidup, balasnya dengan nada meremehkan. Keduanya kembali terjerat dalam pertempuran Origin Ki yang dahsyat, kekuatan mereka beradu dalam ledakan energi yang mengguncang ruangan. Sementara itu, Xiao Yan hampir mencapai gugusan cahaya hitam, ia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun semburan angin yang sangat kencang tiba-tiba menerjang, memaksanya menghentikan gerakan. Sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pria itu berteriak dengan suara tajam, kau berani menyentuh roh pembunuhan, kau akan mati dengan menyedihkan. Xiao Yan tetap tenang, tidak terpengaruh oleh ancaman pria itu. Dengan gerakan cepat, ia meraih gugusan cahaya hitam dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kau benar-benar mencari kematian? Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Teriak pria itu, amarahnya memuncak. Yang pertama datang adalah yang pertama dilayani. Jawab Xiao Yan santai, seolah tidak terjadi apa-apa, salahkan saja dirimu karena datang terlambat. Pria itu terkejut mendengar jawaban Xiao Yan. Seorang dogat bintang 5 berbicara dengan nada arogan di hadapannya. Ia tertawa sinis, menarik. Seorang dogat bintang 5 berani mempertaruhkan nyawanya di hadapanku, ejeknya. Pria yang bernama Qinzi itu mengambil langkah maju, aura mengancam terpancar dari tubuhnya. Qinzi mengulurkan telapak tangan, Origin Ki melonjak dan mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang melesat ke arah Xiao Yan dengan kekuatan yang menghancurkan. Qinzi tersenyum sinis, seorang dogat bintang 5 dengan 1,6 juta lautan bintang tidak mungkin bisa menahan serangan telapak tangannya. Ia yakin, serangan ini akan meremukkan Xiao Yan seperti lalat. Namun, begitu serangan itu mendekat, Xiao Yan baru bertindak. Api dan guntur saling terkait, membentuk energi yang dahsyat. Ia melesatkan tinju api yang membara, dan ledakan besar pun terjadi. Boom! Kedua serangan itu hancur bersamaan, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Mata Qinzi menyusut karena terkejut. Ia menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang dogat bintang 5 bisa menahan serangannya? Xiao Yan kembali tersenyum mengejek. Dengan kekuatan seperti ini, kata-kata arogansimu tadi terlalu berlebihan. Jika kau benar-benar menginginkan roh pembunuhan, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, tantangnya. Origin Ki melonjak di belakang Xiao Yan. Lautan bintangnya yang awalnya hanya 1,6 juta tiba-tiba melonjak drastis menjadi 20 juta. Aura kuat Xiao Yan menyebar, menekan Qinzi dengan kekuatan yang luar biasa. Qinzi mengerutkan kening, metode rahasia untuk menaikkan tingkat secara paksa. Biar kutunjukkan apa itu kekuatan dogat bintang 7 sejati, desisnya. Qinzi, yang juga memiliki 20 juta Origin Ki, kembali menyerang dengan dua tinju besar yang menggelegar. Tidak hanya itu, ia pun menyerang dengan kekuatan spiritualnya yang tersembunyi. Mata Xiao Yan menyusut, Qinzi ternyata juga seorang ahli spiritual. Tubuh Xiao Yan bergetar sesaat, merasakan tekanan spiritual yang kuat. Qinzi tersenyum mencemooh, berpikir serangan spiritualnya telah berhasil melumpuhkan Xiao Yan. Ia bergegas maju, bersiap untuk menghabisi lawannya. Pergi dengan tenang ke neraka, idiot, teriaknya dengan nada kemenangan. Namun, Xiao Yan pun hanya tersenyum tipis. Dalam sekejap, ia menghancurkan tekanan spiritual itu dengan mudah. Kemudian, ia langsung melancarkan 7 tinju dewa yang legendaris. Boom! Ledakan mengerikan pun terjadi.
kekuatan 7 tinju dewa menghantam Qinzi dengan dahsyat, mengirimkannya terlempar mundur dengan keras. Seteguk darah segar meluap dari mulutnya. Sial, kekuatan apa ini? Gumamnya dengan nada tak percaya. Ada lubang berdarah menganga di dadanya, akibat serangan Xiao Yan yang mematikan. Ia menatap Xiao Yan dengan ngeri, ketakutan terpancar jelas di matanya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kekuatan spiritual tingkat alam suci berani bermain trik di hadapanku, aku akan tunjukkan padamu apa itu kekuatan spiritual yang sebenarnya, ejeknya. Kekuatan spiritual tak terlihat membentuk gelombang dahsyat dan menyelimuti Qinzi. Qinzi mengerutkan kening, merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan spiritual Xiao Yan menguncinya dalam ilusi yang mengerikan. Dalam ilusi itu, Qinzi hanya merasakan hamparan putih yang luas. Lalu kegelapan total, tubuhnya terdiam, tak mampu bergerak. Di saat ia tak berdaya, Xiao Yan telah berada tepat di hadapannya. Xiao Yan melesatkan serangan pedang berat yang menghantam Qinzi sepenuhnya. Boom! Ledakan dahsyat terjadi. Qinzi tersadar dari ilusinya, merasakan sakit yang luar biasa. Api dan guntur menjalar di tubuhnya, membakarnya dari dalam. Ia terlempar mundur dan menatap Xiao Yan dengan panik. Apa yang kau lakukan? Mengapa aku tidak sadar apa-apa? Tanyanya dengan nada ketakutan. Qinzi menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia tak mungkin bisa mengalahkan orang ini. Xiao Yan terlalu kuat, terlalu misterius. Tuan, teriak Qinzi dengan putus asa. Aku menyerah, aku mengaku kalah. Xiao Yan berhenti tepat di hadapan Qinzi. Ia tersenyum tipis. Bukan tidak mungkin menyelamatkan nyawamu. Tapi hari ini, di antara kedua tim yang mengganggu ini, hanya boleh ada satu yang bertahan. Buatlah pilihanmu, ucapnya dengan nada dingin. Qinzi tertegun mendengar perkataan Xiao Yan. Ia menoleh ke arah pertempuran Guo dan Lei Ji. Ia melihat Guo berada dalam kondisi menyedihkan dan merugi, kewalahan menghadapi serangan Lei Ji. Ekspresi kejam tiba-tiba muncul di mata Qinzi. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan kecepatan kilat, Qinzi melesat menuju Guo. Qinzi, apa yang kau lakukan? Tanya Guo dengan cemas. Jika kita bekerja sama, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Mengapa kau malah menyerangku? Teriaknya dengan nada tak percaya. Wajah Qinzi dipenuhi niat membunuh. Ia melesatkan gadanya di tangannya. Keduanya terlibat pertempuran sengit. Apa kau gila? Kau percaya pada kata-kata orang itu? Teriak Guo. Akhirnya Qinzi pun merasa pasti dia pun akan dikhianati oleh Xiao Yan, dan dia pun memutuskan bekerja sama dengan Guo. Tiba-tiba, keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Lei Ji. Mereka memutuskan untuk bekerja sama, menyingkirkan Lei Ji terlebih dahulu. Singkirkan wanita ini dulu, baru kita raih kemenangan, teriak Guo. Qinzi mengangguk suram. Kedua pemimpin itu memerintahkan orang-orang mereka menyerang kelompok Xiao Yan, dan dua sosok dogat bintang 7 melesat ke arah Lei Ji. Melihat Lei Ji diserang dua lawan, amarah melintas di mata Xiao Yan. Namun tanpa terduga Lei Ji pun dia mengamuk dan benturan antara tiga orang pun tidak terelakkan. Ledakan dahsyat bergemuruh, Qinzi dan Guo terlempar mundur, mengeluarkan darah, ada bekas telapak tangan hitam terbakar di dada masing-masing. Di sisi lain, Lei Ji menstabilkan tubuhnya. Ada beberapa bekas pedang di tubuhnya, namun hanya luka kecil dan tidak fatal. Lukanya segera sembuh dengan cepat. Kau tidak menggunakan seluruh kekuatanmu, teriak Guo marah pada Qinzi. Kau juga tidak, tubuh wanita ini sangat aneh. Xiao Yan dan Wu Zhen bergegas ke sisi Lei Ji. Apa kau terluka? Tanya Xiao Yan. Lei Ji menggeleng, niat membunuh di mataku semakin kuat. Hari ini, mereka harus dihabisi. Niat membunuh juga melintas di mata Xiao Yan. Jangan khawatir, aku sudah memberi mereka kesempatan. Karena mereka menyakitimu, mereka pantas mati. Xiao Yan melangkah maju dengan ganas. Xiao Yan mengeluarkan pedang berat misterius yang dialiri api dan guntur. Ia mengeluarkan teknik pelahap guntur dan api. Lautan api membumbung ke langit. Kalian benar-benar membuatku sangat marah, terimalah riwayat kalian. Qinzi dan Guo merasakan bahaya. Mereka memutuskan untuk berbalik dan pergi. Tiba-tiba pedang raksasa muncul di atas langit dan menghantam mereka berdua. Ledakan mengerikan pun terjadi membuat mereka pun hancur seketika. Jiwa Qinzi langsung diserap oleh labu harta karun bermata 9 oleh Xiao Yan. Di sisi lain jiwa Guo berhasil melarikan diri. Lei Ji berniat mengejar Guo, namun Xiao Yan menghentikannya. Biarkan dia pergi. Wu Zhen memandang kerumunan dengan amarah, menunggu perintah Xiao Yan. Ambil semua kartu roh dari mereka. Jika tidak patuh, habisilah tanpa ampun. Wu Zhen mengangguk dan segera melaksanakan tugasnya. Setelah menguras harta mereka, Xiao Yan menghela napas, lalu membiarkan kelompok-kelompok yang tersisa pergi. Xiao Yan, dia tidak langsung pergi, dia pun akan melakukan kultivasi terlebih dahulu. Dalam posisi bersila, matanya menyipit tajam, ia mengeluarkan roh pembunuhan yang diperolehnya dengan susah payah. Kabut merah pekat terpancar, menyelimuti Xiao Yan dalam aura kemarahan yang dahsyat, seolah menyimpan misteri kelam yang tersembunyi. Instingnya berteriak, ada kekuatan besar yang bisa diraih di sana. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menjinakkan energi buas itu terlebih dahulu. Dengan gerakan cepat, Xiao Yan memanggil api keabadian, membungkus roh pembunuhan dalam kobaran suci.
Di bawah amukan api yang membakar, aura pembunuhan yang menyesakkan perlahan menguap, meninggalkan gumpalan energi murni. Di hadapan Xiaoyan kini bersemayam ramuan bulat berwarna emas gelap, memancarkan aura kekuatan yang memabukkan. Mata Xiaoyan menyipit, meneliti pil itu dengan seksama, terbentuk dari sumber energi yang sangat murni. Pil itu menjanjikan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Dengan tarikan napas panjang, Xiaoyan menelan roh pembunuhan itu tanpa keraguan sedikitpun. Gelombang origin Qi yang sangat kaya meledak dari dalam dirinya, membanjiri setiap inci tubuhnya dengan energi yang membara. Aura Xiaoyan melonjak drastis, kekuatannya meningkat pesat, melampaui batas yang pernah ia bayangkan. Setelah menyerap origin Qi yang murni dan tak terbatas, ia merasakan dengan jelas, kekuatan sejatinya telah bangkit. Saat mata Xiaoyan terbuka, Lei Ji dan Wu Zhen menyambutnya dengan raut cemas. Akhirnya selesai juga, tanya Lei Ji tergesa-gesa. Sedikit lagi saja, kita terjebak di sini. Kabut merah itu mulai merayap masuk ke istana. Lambat memang, tapi sebentar lagi tempat ini akan tertutup kabut. Xiaoyan mengangguk, merasakan urgensi dalam kata-kata Lei Ji. Tanpa membuang waktu, ia memimpin rombongannya untuk segera angkat kaki. Mereka bergerak cepat menuju jantung surga pembunuhan. Kita mau kemana sekarang? Tanya Lei Ji, menyuarakan kebingungannya. Xiaoyan mengerutkan kening, berpikir keras. Kemudian, ia teringat sesuatu dan mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanan Qinzi. Peta itu tampak kuno, namun ada sebuah lokasi yang ditandai dengan jelas. Di peta ini ada tanda yang menunjukkan sebuah alam rahasia. Kata Xiaoyan, menunjuk ke lokasi yang dimaksud. Aku tidak tahu apakah peta ini asli atau tidak, tapi tanda ini menunjukkan kalau alam rahasia ini pasti luar biasa. Qinzi tidak mungkin menyiapkan peta palsu, sahut Lei Ji, mengangguk setuju. Kalau tempat itu benar-benar ada, musuh yang akan kita hadapi pasti semakin kuat, tapi harta karun yang menanti juga pasti lebih berharga. Xiaoyan setuju dengan pendapat Lei Ji. Tanpa membuang waktu lagi, ia memimpin kelompoknya menuju arah yang ditunjukkan peta misterius itu. Akhirnya Xiaoyan pun tiba di sebuah tempat kuno di tempat surgawi pembunuhan ini. Xiaoyan telah tiba di jantung hutan pegunungan yang diselimuti kabut purba. Xiaoyan memancarkan kekuatan spiritualnya, namun ia merasakan dinding tak kasat mata yang kokoh, sebuah batasan energi kuno yang menyelimuti seluruh area. Sepertinya kita tersesat, gumamnya, pandangannya menyapu sekeliling dengan cermat. Pasti ada batasan atau segel besar di sini. Aku khawatir sudah terlambat bagi kita untuk keluar. Tiba-tiba, keheningan hutan pecah oleh ledakan cahaya yang memekakkan telinga dari balik bebatuan. Sebuah serangan mendadak melesat, membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Boom, kelompok Xiaoyan sigap menghindar, nyaris tak tersentuh oleh ledakan energi yang menghantam tanah. Sebuah suara dingin dan penuh ancaman menggelegar di telinga mereka. Ini bukan tempat kalian datangi. Jika terus menerobos, jangan salahkan kami karena bertindak kejam. Xiaoyan menoleh ke sumber suara. Dari balik bayangan pepohonan, beberapa sosok muncul. Aura mereka memancarkan kekuatan yang mengintimidasi. Ia merasakan kekuatan pemimpin kelompok itu, sebuah getaran familiar yang menusuk jiwanya. Dogat bintang 7 lainnya, gumamnya, menyadari bahwa perasaan tidak nyaman yang ia rasakan sebelumnya berasal dari kehadiran mereka. Kalian pasti pernah mendengar nama Alam Shenluo, kata pria yang memimpin, suaranya dipenuhi arogansi. Jika kalian segera pergi, kami tidak akan menyakiti kalian. Alam rahasia ini kecil, jangan memaksakan diri dengan keserakahan bocah, pergi sekarang. Xiaoyan mengerutkan kening, lalu senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku belum pernah mendengar nama Alam Shenluo, tapi dari perkataanmu, kau ingin memonopoli alam rahasia ini. Bukankah kau yang serakah? Ia menyipitkan mata, menilai lawannya. Kekuatan pria ini memang sedikit lebih kuat dari Qinzi, namun masih jauh dari cukup untuk membuatnya gentar. Pria itu mendengus dingin, amarah mulai membara di matanya. Tak masalah kau belum dengar Alam Shenluo. Mengenai monopoli, itu tergantung pada kelompok kami. Kalian hanya terdiri dari 2 dogat bintang 5 dan 1 dogat bintang 6. Kalian takkan mampu bersaing. Xiaoyan tetap diam, namun dalam hatinya, kemunculan orang-orang dari Alam Shenluo ini menegaskan keaslian peta Qinzi. Alam rahasia ini jelas bukan tempat sembarangan. Satu pertanyaan terakhir, kata pria itu, nadanya menuntut, apa kalian akan pergi? Xiaoyan tersenyum, senyum yang dingin dan menantang. Tentu saja ia tidak akan meninggalkan tempat berharga ini. Ia membalas dengan nada mengejek, karena kita di sini untuk alam rahasia, aku takkan pergi. Mari bersaing siapa yang berhasil memasukinya. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Wajah pria itu memerah karena marah. Ia melambaikan lengan bajunya dengan kasar dan berteriak dingin, memerintahkan seluruh kelompoknya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan. Seorang wanita, dogat bintang 6 tahap akhir dengan 6 juta origin Qi, melangkah maju, matanya tajam menunjuk Lei Ji. Serahkan wanita itu padaku, teriaknya. Sementara itu, sosok-sosok lain bergegas menyerbu Xiaoyan dan Wu Zhen. Lei Ji segera berhadapan dengan wanita itu, aura guntur mulai bergejolak di sekelilingnya. Jangan menahan diri, teriak Xiaoyan, memberi isyarat kepada Lei Ji. Wanita itu melesatkan pedang biru yang dahsyat, membelah udara menuju Lei Ji. Namun, Lei Ji tetap tenang. Dengan raungan,
ia melepaskan guntur yang sangat kuat, menyambar pedang itu dengan kekuatan alam. Terjadi benturan dahsyat yang mengguncang hutan. Wanita itu terlempar mundur, seteguk darah menyembur dari mulutnya, pakaiannya robek, rambutnya berdiri tegak karena sambaran guntur Lei Ji yang tak terduga. Di sisi lain, Xiao Yan dan Wu Zhen bergerak dengan kecepatan kilat. Mereka dengan mudah menghancurkan 4 dogat bintang 5 tahap akhir, melukai mereka parah dalam sekejap mata. Pemimpin kelompok itu, yang bernama Ma Chen, mengerutkan kening dalam-dalam. Ia berteriak marah, tak percaya dengan pemandangan di depannya. Mengapa kalian mudah dikalahkan oleh 2 dogat bintang 5 dan 1 dogat bintang 6? Wanita yang tadi menyerang Lei Ji, kini terengah-engah, menunjuk Lei Ji dengan gemetar. Wanita ini memiliki fisik yang aneh, kekuatanku setara, tapi aku tak bisa mengalahkannya atau bahkan melukainya. Kalian benar-benar memalukan sekali, sepertinya aku harus turun tangan menghajar. Di sisi lain, di luar surga pembunuhan, sekelompok sosok berjubah hitam muncul dari kegelapan. Mereka adalah Wu Tai, Zuo Qiyu, dan Chou Yu, para musuh yang pernah bertempur melawan Xiao Yan. Bersama mereka, hadir pula Chao Ge, seorang ahli yang didatangkan khusus oleh Chou Yu. Kekuatannya tak bisa diremehkan, seorang dogat bintang 8 yang disegani. Kita sudah mencari kemana-mana, mungkinkah orang itu benar-benar masuk ke surga pembunuhan? Mencari jarum di tumpukan jerami saja lebih mudah. Keluh Chao Ge mulai kehilangan kesabaran. Ia bahkan berniat mengajak mereka untuk menyerah dan kembali. Mending kita makan seblak saja. Orang itu adalah reinkarnasi dewa jahat, bujuk Chou Yu, berusaha membangkitkan semangat rekan-rekannya. Jika kita bisa menangkapnya dan menyerahkannya kepada Raja Roh, jiwa kita pasti akan ditebus. Kita akan mendapatkan imbalan yang tak terbayangkan. Chao Ge tampak berpikir keras. Kata-kata Chou Yu membuatnya mempertimbangkan kembali keputusannya. Jika yang kalian katakan benar, kita memang akan mendapat hadiah besar dari Raja Roh. Wu Tai segera mengeluarkan gulungan bergambar yang ia buat dengan susah payah. Di atas gulungan itu, tergambar jelas penampilan Xiao Yan. Aku punya potretnya, kita bisa meminta bantuan para pemimpin surga pembunuhan untuk mencari orang ini. Chao Ge mengerutkan kening, meneliti gambar itu dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia mengangguk setuju. Aku punya beberapa teman lama di sini, aku akan meminta bantuan mereka. Kelompok Chao Ge tiba di sebuah paviliun megah. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa pemimpin surga pembunuhan yang juga sedang memegang gambar Xiao Yan. Tampaknya, mereka juga sedang mencari orang yang sama. Kami akan mengirim orang untuk menyelidiki, tapi kalian harus bersabar. Kami tidak bisa menyelidiki langsung di sini, hanya setelah tingkat pertama surga pembunuhan selesai, kata salah seorang pria, pemimpin di antara mereka. Tapi, tanda di orang ini mirip dengan tanda milik kalian. Chao Ge memotong perkataan pria itu dengan nada mendesak. Orang ini adalah reinkarnasi dewa jahat. Jika kalian menemukannya untuk kami, Mansion Surgawi akan menjaga tempat pembunuhan ini. Kalian akan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari kekuatan yang tak tertandingi. Pria itu mengangguk, tampak ketakutan mendengar nama Mansion Surgawi. Kekuatan mereka memang sangat besar, bahkan surga pembunuhan pun tak bisa menandingi. Kami akan segera melakukannya setelah tingkat pertama selesai. Kami akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Bersabarlah, Chao Ge dan yang lainnya akhirnya setuju. Meskipun dengan berat hati, mereka tahu, bekerja sama dengan surga pembunuhan adalah satu-satunya cara untuk menemukan Xiao Yan di tempat yang luas dan berbahaya ini.